Musyawarah pendirian Masjid Demak di Prawoto. Gunung Muria yang berada persis di sebelah utara Prawoto, Pegunungan Kendeng, semula tidak menyatu dengan daratan Pulau Jawa. Muria merupakan pulau vulkanik yang lambat laun akhirnya bisa menyatu dengan daratan Pulau Jawa oleh proses sedimentasi. Jadi, kelak ada daratan baru yang berada di antara Pegunungan Kendeng di bagian selatannya dan Gunung Muria di sebelah utaranya. Syahdan. Hari itu Raden Patah diperintahkan oleh sang guru Sunan Ampel agar berjalan dari Surabaya menuju ke arah barat hingga menemukan tempat untuk bermukim yang terlindungi oleh tanaman gelagah wangi. Tanaman gelagah yang rimbun dan subur hanya ada di daerah rawa-rawa. Dalam pencariannya itu, Raden Fatah akhirnya sampai di satu daerah rawa di tepi selatan Pulau Muria. Kawasan rawa yang luas itu menutup laut atau selat yang memisahkan Pulau Muria dengan daratan Jawa Tengah. Disitulah ditemukan tempat hamparan tumbuhan gelagah dan rawa. Oleh Raden Fatah, tempat tersebut akhirnya diberi nama Demak. Penulis juga memperoleh alur cerita perjalanan Raden Fatah dari Ampel Denta di Surabaya menuju tempat yang sekarang dikenal dengan sebutan Demak. Dari buku yang ditulis oleh Kiai Haji Abdul Fadl dari Sendang Senori Tuban, dalam kitab berbahasa Arab berjudul Ahlal Musamirah fi Hikayatil Auliya'il Ashroh, diceritakan Raden Fatah diberi petunjuk oleh Sunan Ampel agar berjalan ke arah barat. Jangan berhenti kamu berjalan sebelum mendapatkan hutan bambu atau gelagah. Dan sesampainya di lokasi itu, temukan titik tengah hutan dengan menandai pohon bambu yang berbau harum atau wangi. Demikian pesan Sang Sunan Ampel kepada murid terpilihnya. Kelak, jadilah tempat itu sebagai gelagah wangi, dari kata pohon gelagah yang berbau harum. Maka sesampainya di hutan gelagah, Raden Fatah kemudian memegangi dan mencari bau harum dari aroma pohon gelagah. Rupa dan bentuk pohon mirip dengan bambu satu persatu. Dalam bahasa Jawa, Raden Fatah demak-demek artinya memegangi satu persatu pohon gelagah. Kelak, tempat ini disebut sebagai Demak dari kata demak-demek. Hampir sama dengan penjelasan di atas, Slamet Mulyana menceritakan bahwa Raden Fatah membuka atau membabat hutan di Gelagah Wangi dan menjadikannya sebagai tempat hunian baru bernama Bintoro. Kelak, Raden Fatah dikenal sebagai Pangeran Bintoro. Pendiri kerajaan Demak ini memilih tinggal di daerah kosong dan berawa itu, di kaki Gunung Muria. Daerah itu sangat subur dan strategis untuk menguasai pelayaran di pantai utara, Jimbun. Nama lain Raden Fatah juga menjadi ulama sesuai pesan gurunya, Sunan Ampel. Konon, dia mengumpulkan para pengikutnya, baik dari masyarakat Jawa maupun Cina. Terkait
nama Glagah di dekat Prawoto, tepatnya sejauh 3 km sebelah barat laut dari Prawoto, terdapat desa bernama Glagah Waru, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Mungkinkah Glagah Waru memiliki kaitan sejarah dengan Glagah Wangi? Di sini juga menjadi semakin menarik dicermati. Masyarakat di Prawoto hingga saat ini memegang cerita yang diwarisi dari para sesepuh mereka, bahwa musyawarah para wali atau wali songo untuk merancang pendirian Masjid Agung Demak dilaksanakan di Masjid Kauman yang berada di Desa Prawoto. Lokasi Masjid Kauman saat ini berada di daerah sawah, maksudnya area di sekitar masjid berupa lahan persawahan. Setelah mencermati kisah Raden Patah dan menemukan tempat bernama Glagah Wangi dan memperhatikan fakta bahwa Prawoto saat itu sudah menjadi wilayah yang ramai, berita mengenai musyawarah para wali di Masjid Kauman yang bersumber dari cerita lokal masyarakat Prawoto tidak sulit dipahami. Cerita kuno ini justru meneguhkan kesimpulan bahwa Prawoto diduga sangat kuat menjadi pusat bagi pendirian Kerajaan Demak dan tonggak bagi penyebaran Islam di Nusantara yang ditandai dengan perencanaan pendirian masjid utama. Penjelasannya begini: menjadi masuk akal bila Raden Fatah yang baru merencanakan menuntut hak atas tanah wilayah kepada leluhurnya di Majapahit, saat itu mendiami kawasan yang tidak mendapat kontrol ketat dari hukum negara Majapahit. Kawasan berupa rawa yang berada di antara Gunung Muria dan Pegunungan Kendeng Prawoto memang masuk bagian wilayah Majapahit. Namun ia bukan murni daratan, meskipun juga tidak berupa lautan sepenuhnya. Kawasan itu bisa didiami tetapi belum stabil. Kesanggupan Raden Fatah dalam mengelola tempat yang labil ini sekaligus menunjukkan ketangguhannya sebagai anak seorang raja dalam melahirkan kesejahteraan bagi rakyat. Hamparan lahan yang tidak produktif di tangan Raden Fatah bisa diolah menjadi kawasan yang strategis sebagai hunian. Selanjutnya, wilayah Prawoto yang berada di lereng Pegunungan Kendeng atau di sebelah selatan hutan Glagah Wangi menjadi tempat terdekat untuk berlabuh dan sebagai tempat untuk menemukan segala kebutuhan bagi rencana besar membangun fondasi pemerintahan. Prawoto pada akhirnya juga menjadi tempat paling strategis untuk berlindung ketika daratan baru Glagah Wangi tergenang air di musim hujan. Dari paragraf-paragraf di atas menjadi jelas Prawoto memenuhi syarat bagi dugaan bahwa di tempat ini persiapan pembangunan Masjid Demak dan pendirian Kesultanan Demak dimulai. Di sebelah utara Prawoto dulu merupakan selat yang memisahkan Gunung Muria dari daratan Pulau Jawa. Di dekat Prawoto pula terdapat desa bernama Glagah yang segera mengingatkan kita dengan asal-usul kota Demak. Di sisi lain, Prawoto saat itu sudah merupakan satu kawasan yang stabil sehingga bisa digunakan untuk membangun satu peradaban baru.